Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Angka Hasnil dengan NIM 231093203 dari Perancangan Teknik Industri Kelompok 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 1 sampai 7 dari kegiatan praktikum perencanaan teknik industri yang dimana modul satunya itu adalah perencanaan proses. Dengan perencanaan proses ini meliputi penyusunan produk, struktur produk, part list, assembly chart, gambar teknik, UTC, dan juga operation process chart atau OPC. Dalam perencanaan teknik industri tahun 2025 yang dilakukan adalah merancang produk CLTA dan CTB yaitu Compact Lift Truck A, yang mana Compact Lift Truck A atau CLTA ini memiliki rangka belakang yang membuatnya lebih kuat dibandingkan CLTB. Untuk struktur produk itu adalah susunan yang menjelaskan bagian-bagian komponen penyusun yang ada dua metode yaitu explosion yang untuk menyebarkan dari komponen dan juga implosion. Lalu selanjutnya ada assembly chart, di mana assembly chart ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana setiap komponen itu terkait dan bagaimana urutan dari perakitan komponen. Kemudian ada part list. Part list itu menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam suatu produk yang dimana data dibutuhkannya adalah nama, jumlah, material, dan keterangannya, yaitu bulk item dan manufacturing item, di mana bulk item itu adalah komponen yang dibeli terlebih dahulu, sedangkan manufacturing item adalah yang harus dibuat sendiri. Kemudian ada OPC yaitu Operation Process Chart yang dimana dia adalah peta kerja yang untuk menunjukkan urutan serta waktu dan bagaimana pembagian dari pekerjaan dalam suatu perancangan dalam suatu produksi dan dibagi-bagi ke dalam beberapa elemen operasi secara terperinci. Kemudian ada routing sheet. Dan routing sheet ini adalah untuk menentukan kebutuhan jumlah dan juga eh, jumlah mesin serta komponen yang harus disiapkan dalam membuat produk sesuai target. Kemudian ada gambar teknik dan beberapa gambar teknik yang ada dalam perancangan CLT ini adalah muffler dan juga eh, nanti ada alat bantu untuk stasiun kerja, di mana gambar teknik itu adalah penyajian gagasan agar mempermudah pembuat untuk membuat produk sesuai target dan berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, setelah menyelesaikan perencanaan proses, kita mulai merancang stasiun kerja untuk pembuatan CLTA dan CLTB. Stasiun eh, dalam proses perencanaan stasiun kerja dilakukan perakitan oleh perhatikan yang mana dalam proses perakitan ini diketahui bahwa stasiun kerja lama itu ada banyak aktivitas tidak efektif dan sehingga kita membutuhkan stasiun kerja yang lebih efisien dan juga ergonomis. Prosedur kerja dalam modul ini yaitu pertama kita merakit CLT, kemudian mengidentifikasi elemen gerakan, membuat peta tangan kanan tangan kiri. Kita kemudian menganalisis antropometri, merancang susun kerja baru, dan kemudian mengevaluasi untuk membandingkan mana yang lebih efektif, stasiun kerja baru atau yang lama. Kemudian stasiun kerja itu adalah area kerja operator dan yang dilengkapi oleh alat bantu dan peralatan untuk mendukung proses produksi agar menjadi lebih efisien. Stasiun kerja awal pada produksi ini yaitu ada eh, tempat operator untuk kegiatan manufaktur, di mana manufaktur itu terbagi menjadi cup triplek, triplek garpu, dan plat nama. Sedangkan pada stasiun kerja manufaktur itu ada eh, triplex, penggaris, pena, gergaji, dan mesin bor. Sehingga pada stasiun kerja perakitan itu ada CLT, perakitan kepala CLTA, kepala CLTB, sasis, CLTA, dan CLTB. Dan ber- berikut adalah contoh gambar dari eh, untuk dari stasiun kerja untuk manufaktur. Alat bantu adalah sarana tambahan untuk mempermudah operator dan pekerja agar proses membuat produk menjadi lebih efektif. Selanjutnya antropometri yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada meja perakitan, kursi perakitan, dan meja manufaktur yang mana ukurannya sebagai berikut.
Kemudian elemen gerakan itu menggunakan teori yang diciptakan oleh Terbelik, di mana elemen gerakan itu menunjukkan gerakan terkecil dari aktivitas, contohnya RE untuk meraih atau menjangkau, ada G untuk memegang, M atau move untuk menggerak atau memindahkan. Kemudian susun kerja baru yang sebagai berikut pada gambar itu adalah hasil dari perancangan stasiun kerja baru yang eh, meliputi seperti eh, untuk 3D printing, perakitan kepala, CLTA, CTB, dan juga untuk perakitan sasis fork dan fork. Kemudian ada peta tangki dan tangan kanan itu untuk menunjukkan eh, apa-apa saja gerakan tangan kiri dan gerakan tangan kanan pada praktikum. Dan pada praktikum ini ditunjukkan bahwa eh, kiri dan kanan pada satu kerja baru itu lebih lama. Apa yang baru itu lebih sebentar dibandingkan yang lama. Kemudian berdasarkan tabel didapatkan bahwa waktu yang digunakan untuk stasiun kerja baru itu lebih sebentar dibandingkan stasiun kerja lama, sehingga alat bantu terbukti dapat membuat pengerjaan menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah pembekuan sistem kerja pada modul ketiga. Itu ada dalam pembekuan sistem kerja itu kita berfokus untuk membuat sistem kerja kita menjadi lebih efektif dan tidak ada hambatan seperti sebelumnya. Dan juga dengan pembekuan sistem kerja kita mengetahui waktu baku, di mana waktu baku ini berfungsi untuk agar ke depan sebagai waktu yang digunakan ke depannya untuk perhitungan. Dalam pembukaan kerja ini ada precedence diagram, kurva belajar, uji kecukupan data yang bertujuan. Sebelumnya untuk presiden diagram itu ada diagram yang menunjukkan aktivitas dari produksi untuk mengidentifikasi urutan dan keterkaitan tiap elemen. Kemudian ada kurva belajar. Di kurva belajar ini untuk menunjukkan dari operator atau pekerja bagaimana perkembangan dan perubahan kecepatannya dalam membuat sehingga eh, untuk melakukan penilaian dalam eh, efisiensi gerakan dari pekerja. Kemudian ada uji kecukupan data itu untuk mengetahui apakah data jumlah pengerjaan yang dilakukan itu sudah cukup dan pada praktikum ini kita menetapkan untuk 10 kali percobaan pada setiap proses perakitan. Kemudian ada uji keseragaman data itu untuk melihat seberapa jauh perbedaan tiap pengambilan data. Lalu ada autosiklus, di mana autosiklus ini adalah hasil dari eh, sigma waktu percobaan dibagi dengan jumlah percobaan itu untuk menunjukkan waktu rata-rata dari perakitan suatu eh, komponen. Kemudian waktu normal itu ada tiga metode yaitu Skumar, Westinghouse, dan objektif yang bertujuan untuk melihat berapa rata-rata waktu pekerjaan dalam kondisi kerja normal dan kecepatan kerja normal. Sedangkan waktu baku yaitu rumusnya W B sama WN kali 1 tambah L adalah waktu yang sudah dipengaruhi dari kelonggaran itu untuk melihat berapa eh, waktu yang bisa diraih dalam pekerjaan melakukan suatu proses yang sudah termasuk dengan kelonggaran. Kelonggaran itu ada seperti tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, dan juga bahkan kebutuhan pribadi seperti jenis kelamin dari pekerja. Selanjutnya adalah modul 4 atau estimasi biaya produksi. Yang pertama dilakukan adalah metode pengupahan, di mana metode pengupahan ini ada 4, yaitu sistem ranking sederhana, klasifikasi seperti top, middle, low, operasional. Kemudian ada metode pertandingan faktor untuk melihat seperti misalnya direktur itu memiliki tanggung jawab dan memerlukan keahlian tinggi sehingga pengupahan untuk direktur itu termasuk paling tinggi dibandingkan tenaga kerja lainnya.
Kemudian ada metode sistem angka, itu melihat berdasarkan tabel poin faktor untuk menentukan interval dari bobot gaji. Kemudian imbalan, imbalan itu adalah kompensasi mengikuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 yang eh, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja untuk belas jasa dan meningkatkan kesejahteraan dari pekerja. Dengan ketentuannya yaitu paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan maksimal tunjangan tetap itu 25%. Kemudian dalam klasifikasi biaya itu ada 10 yang harus diperhitungkan. Pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu adalah biaya yang langsung memengaruhi proses produksi, seperti contohnya itu biaya bahan baku. Kemudian ada biaya baku tidak langsung, itu adalah biaya yang dibutuhkan tapi tidak dibutuhkan dalam produksi, namun eh, tidak terlalu berpengaruh secara langsung kepada produk, misalnya itu packaging atau eh, kemasan kemasan luar. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang langsung terlibat dalam proses produksi, seperti upah dari pekerja langsung atau upah operator. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, itu ada biaya untuk eh, menggaji karyawan eh, yang tidak menyentuh langsung atau meningkatkan langsung nilai dari produk. Contohnya adalah upah untuk HRD, upah untuk tim marketing, upah untuk HRD dan upah untuk quality control. Kemudian ada biaya aset. Biaya aset itu adalah biaya dari yang aset sudah dimiliki, misalnya sewa gedung dan tanah dalam perusahaan. Kemudian ada biaya administrasi, itu biaya untuk proses administrasi seperti alat tulis dan juga buku pencatatan. Kemudian ada biaya umum. Biaya umum itu adalah biaya yang timbul untuk menunjang proses produksi, misalnya listrik air. Kemudian ada biaya parasi. Biaya parasi ini adalah untuk menjaga aset dan yang lainnya tetap bisa selalu digunakan dengan baik. Contohnya untuk eh, reparasi AC. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Itu adalah untuk biaya kebutuhan selain biaya bahan baku dan biaya penyusutan merupakan pengalokasian biaya aset yang membuat biaya aset itu terus berkurang dalam setiap periode waktu, sehingga kita harus memperhitungkan berapa pengurangan dari nilai aset kita itu. Kemudian ada biaya overhead pabrik atau BOP, itu ada tenaga ada biaya baku dan tenaga kerja tidak langsung, biaya parasi, biaya administrasi, penyusutan umum dan biaya listrik, di mana kita menggunakan pool rate terlebih dahulu untuk penautan pool rate itu tarif cost pool sama dengan total biaya overhead dibagi cost driver. Kemudian kita mengelompokkan biaya karena aktivitas, menentukan proporsi produk, dan menentukan cost driver serta menghitung pool rate per bulan, sehingga pada akhirnya kita dapatkan total biaya overhead. Setelah mendapatkan semua biaya di atas, kita kemudian memperhitungkan HPP, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dalam proses pembuatan barang dan jasa. Kemudian ada harga pokok penjualan atau HPPN, itu ada HPP ditambah dengan semua biaya untuk melakukan penjualan. Contohnya adalah biaya dari eh, periklanan, itu adalah HPP ditambah dari biaya periklanan. Kemudian ada harga jual. Harga jual itu adalah HPPN yang sudah diperhitungkan dengan eh, keuntungan yang diinginkan. Misalnya dalam peraturan presiden itu eh, penambahan jumlah harga itu paling banyak 20%. Harga jual itu rumusnya HPPN dibagi unit, HPPN per unit dikali satu tambah persen laba. Kemudian ada break even point, di mana BP ini adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak rugi dan juga tidak untung. Di mana harus kita tahu berapa unit untuk titik BP dan juga berapa eh, ke, kapan dia itu nol untuk untung dan ruginya. Di mana untuk rumusnya itu dari harga biaya tetap dibagi harga jual kurang biaya variabel per unit, dan dalam rupiahnya itu adalah total biaya tetap dibagi satu dikurang biaya variabel kurang per harga jual. Contohnya pada perhitungan itu dapatkan titik BP-nya adalah di antara eh, biaya 70 juta sampai 120 juta, itu sekitar 116 juta. Untuk laba rugi itu adalah
isi akhir dari eh, pada produksi sekian, apakah berapa keuntungan yang kita miliki. Di mana rumusnya adalah laba bagi per bulan itu harga jual per unit dikurang HPP kali target produksi. Selanjutnya adalah modul 5 yaitu peramalan produksi. Peramalan produksi ini bertujuan untuk mengetahui yang kita eh, berapa permintaan pada waktu tertentu setelah data historis kita. Misalnya kita memiliki 36 bulan data historis, maka dengan peramalan produksi kita mengetahui kemungkinan berapa permintaan atau berapa pendapatan kita pada periode bulan ketika 7 sampai seterusnya. Latar belakangnya itu kita melakukan pramoproduksi karena permintaan itu tidak pasti. Jadi kita harus melakukan peramalan agar kita mengetahui berapa yang sudah kita produksi agar permintaan pasar tetap terpenuhi. Pertama, kita mengumpulkan data, mengidentifikasi pola data, menentukan metode peramalan, melakukan perhitungan peramalan, menghitung nilai kesalahan dengan metode MAD, MSE, dan MAPE, membandingkan hasil nilai akurasi, kemudian setelah itu kita melihat yang paling kecil persen errornya, maka kita pilih metode tersebut sehingga kita lakukan hasil peramalan dan dapatkan hasil dari metode tersebut. Data inputnya itu adalah data historis, data disusun pada metode tertentu dan eh, untuk kelompok 20 itu digunakan jumlah NIM anggota tambah target produksi sesuai dari data dan ditambah dari data given. Selanjutnya untuk metode peramalan itu ada 4 metode. Pertama regresi linear, kedua kuadratis, ketiga tren eksponensial, dan keempat tren siklis. Dan hasilnya dapat lihat sebagai berikut. Kemudian kita menggunakan eh, perhitungan error. Perhitungan error MFE yaitu eh, jumlah error. Error ini adalah yang sebenarnya dikurangi dengan hasil dari peramalan. Itu dapat error lalu kita bagi dengan N. Kemudian MSE, MAPE, SE, dan MAD. Kemudian eh, berikut ini ditampilkan hasil dari error untuk semua metode sehingga karena ada satu yang paling baik itu dia dari linear dan empat paling baik di kuadratis, maka kita memilih untuk kuadratis. Kemudian dari hasil peramalan kuadratis kita dapatkan sebagai berikut. Lalu kita gunakan disagregasi. Agregasi disagregasi adalah eh, karena kita ada CRTA dan CRTB, maka kita gabungkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan peramalan. Lalu setelah selesai kita desagregasi dengan tujuan untuk melihat berapa CRTA dan berapa CRTB dalam peramalan tersebut. Sehingga kita dapatkan peramalan itu pada 37 itu ada 21.845.623 rupiah. Itu adalah peramalan dari pendapatan untuk CLTA pada periode 37. Kemudian setelah kita melakukan peramalan produksi, maka kita lakukan perencanaan produksi. Di mana perencanaan produksi ini adalah untuk memastikan apakah kita sanggup untuk mendapatkan atau memproduksi dan memenuhi hasil dari peramalan kita tadi, apakah kita bisa mencukupi demand dari eh, pelanggan. Yaitu kita melakukan perencanaan agregat, yaitu menentukan kualitas produksi seperti data permintaan, biaya produksi, persediaan dan tenaga kerja. Dia ada 3 metode. Pertama level strategi, case strategi, dan mix strategi. Level strategi itu eh, tingkat produksi jamu ketannya tetap, tapi dia walaupun ada fluktuasi permintaan, dia tetap produksi segitu juga. Tapi cas produksi itu mengikuti dari demand, berapa diminta, segitu yang dibuat oleh perusahaan, dan mix strategi itu mencocokkan dari demand selagi memiliki tetap produksi tetap untuk menjaga dari stok itu selalu ada. Kemudian ada MPS. MPS itu adalah langkah selanjutnya di mana dia mencari produksi dengan kualitas sampai di waktu untuk sebagai kebutuhan sumber daya dan input untuk selanjutnya itu nanti di SCCP. MPS itu total produksi dikali persen disagregasi untuk CTA untuk CTA dan agregasinya itu produksi per jam dibagi waktu baku yang sebelumnya didapatkan di modul ketiga. Kemudian ada SCCP atau raw capacity
Rokat Capacity Planning, yaitu adalah kemampuan maksimum sistem produksi untuk menghasilkan output dalam periode tertentu. Inputnya itu kita menggunakan MPS tadi, lalu waktu baku dari modul 3, proporsi waktu, dan juga jumlah hari jam kerja sebulan. Capacity eh i- Rokat Capacity Planning itu terbagi dua, yaitu ada CPOF dan juga BOLE. Di mana CPOF itu memperkirakan kebutuhan kapasitas berdasarkan proporsi historis, sedangkan BOLE itu mengevaluasi kecukupan dengan membandingkan kebutuhan jam kerja dengan kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya, setelah kita melakukan rocket capacity planning atau CCP, kita melakukan material requirement planning untuk mencek apakah kita memiliki bahan baku bahan yang cukup untuk melakukan produksi. Kita eh, memiliki demand yang berubah-ubah sehingga dan juga lead time, di mana lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk untuk komponen sampai setelah dipesan. Waktu tunggu dan juga proses MRP ini ada netting, loading, offsetting, dan exploding. Untuk netting itu adalah perhitungan untuk mendapatkan kebutuhan bersih dari setiap periode, di mana rumusnya itu ada MPS kebutuhan produk ditambah IPS kebutuhan produk kedua dan seterusnya. Ya. Dan netting ini sama dengan GL dikurang SL dikurang POH atau on hand, project on hand. Kemudian ada metode lot sizing itu ada 10, ada EOKI, POKI, FOKI, LUC, Silver Mill, LTC, PPB, AWW, FPL, dan EPP. LUC itu untuk mencari kombinasi dengan biaya unit paling rendah, Silver Mill untuk dengan biaya total per biaya paling rendah, LTC untuk mencari pemesanan yang seimbang, FPPB untuk mencari agar biaya pesanan biaya simpannya seimbang dengan evaluasi look ahead dan look back. Kemudian ada AWW algorithm on routine untuk pendekatan programan dinamis untuk mendapatkan biaya umum. Ada FPL fixed period requirement untuk menggunakan interval waktu pemesanan. Kemudian ada EPP atau economic part period untuk penetapan ukuran lot dengan menjumlahkan unit periode kumulatif agar penyimpanannya itu seimbang. Kemudian ada CRP. CRP itu adalah capacity eh, planning untuk requirement planning untuk menghitung dan menyesuaikan kebutuhan kerja yang dimiliki dengan mesin agar juga pesanan yang kita sudah ramalkan sesuai perencanaan sebelumnya itu dapat terlaksana hingga kita set up time dan runtime produksi manufaktur itu waktu produksi itu set time ditambah runtime. Dan berikut ini contoh dari grafik CRP. Kemudian ada scheduling, itu kita menjadwalkan produksi untuk mengendalikan kerja dan beban kerja. Itu ada metode eh, CDS atau Campbell Dodge Smith. Itu kita memecahkan end job pada mesin flow shop dengan cara membagi M mesin ke dalam dua grup. Sehingga kita dapatkan melalui iterasi dan kita mencari max span. Kemudian kita menggunakan metode Johnson. Itu ada cara menjadwalkan dengan tujuan meminimkan max span dari dua mesin. Sehingga dalam bentuk Gantt chart berikut adalah hasil dari scheduling. Terakhir adalah setelah kita mendapatkan setelah kita melakukan perencanaan perencanaan produksi, yaitu kita melakukan line balancing atau perancangan lintasan perakitan, di mana tujuan line balancing ini adalah agar kita menemukan kombinasi yang paling efisien untuk berapa sesi kerja yang kita butuhkan agar eh, cycle time atau waktu siklusnya itu sedikit, sehingga kita bisa sangat sehingga kita bisa mengefisienkan dari eh, pembuatan CLTA dan CLTB. Ada 3 prosedur, itu ada penetapan kriteria berdasarkan target, kemudian merancang lintasan menggunakan metode, dan kemudian kita memilih rancangan yang terbaik. Kriteria lintasan itu ada 3, yaitu LE, SI, dan BD, di mana LE ini line efficiency, itu menunjukkan seberapa efisien dari lintasan. Kemudian ada smoothing index, itu untuk eh,
Voting Index atau SI itu merupakan hasil dari eh, berap- selisih eh, stasiun kerja max dikurang dengan ST minimal itu dikurangkan. Kemudian ada balance delay, di mana balance delay ini eh, untuk melihat berapa waktu tunggu dari stasiun kerja tersebut. Dan BD ini yang harus kita minimalkan. Dan ada penentuan stasiun kerja, itu kami itu sama dengan sigma TI kurang C dibagi CT. Penentuan stasiun kerja ini untuk kita menentukan berapa paling sedikit stasiun kerja dibutuhkan untuk mendapatkan waktu siklus yang seimbang. Kemudian ada penyeimbangan lintasan perakitan. Kita dalam petikum ini kita menggunakan SALB 2, di mana karena SALB 2 ini mm, karena jumlah stasiun kerja yang telah ditetapkan serta memiliki tujuan optimasi untuk menyelesaikan cycle time. Metode yang digunakan itu ada 5, yaitu kill bridge itu untuk menentukan proses time balancing di mana setiap elemen kerja disusun ke dalam beberapa wilayah. Kemudian ada LCR. LCR ini untuk pendekatan heuristik di mana penempatan elemen ini memprioritaskan yang paling panjang terlebih dahulu. Kemudian ada length positional wake atau RPW, itu eh, biasa juga disebut dengan Hagison-Birney, itu untuk menentukan bobot dari posisi. Bobot ini adalah seberapa penting dari perakitan tersebut. Misalnya misalnya untuk komponen yang pada langkah-langkah berikutnya itu untuk merakit yang lain, maka itu memiliki bobot yang tinggi. Kemudian ada metode Moody-Young. Contohnya sebagai berikut, itu untuk teknik penyumbangan yang ada dua tahap. Tahap pertama untuk pengelompokan kerja dan yang kedua untuk menentukan kombinasi matrik terbaik untuk sebagai stasiun kerjanya. Kemudian ada optimasi. Optimasi itu kita menggunakan software untuk mendapatkan hasil terbaik secara komputasi eh, secara komputasi untuk kita pertama kita gunakan kita terapkan batasan-batasan constraint. Pada kasus ini kita menggunakan constraint itu adalah sesuai precedence diagram. Misalnya komponen satu harus dibuat semua komponen 3, maka kita buat constraint 1,3. Kemudian dari ini didapatkan dari pada petikum ini kita menggunakan Lingo, dan output Lingo didapatkan eh, hasil berupa stasiun kerja berapa dan elemen apa saja yang dibuat dalam stasiun kerja tersebut, sehingga kita dapatkan hasil hasil paling baik untuk stasiun untuk lintasan perakitan dan stasiun kerja serta elemennya dalam pembuatan CLTA dan CLTB. Baik, sekian dari eh, saya maupun Kasnia terkait dari modul 1 sampai 7 rancangan teknik industri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.